Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Hendy Wijaya Astuti, asal SMK Negeri 1 Kota Bumi Lampung, sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2020 Universitas Negeri Medan. Di sini akan menyajikan pembelajaran secara daring dengan materi kartu item jasa dan barang dagangan. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, semoga kita semua selalu sehat ya. Amin. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Ya, Ketua Kelas Gilang, silakan dipimpin doanya, Lang. Ya, Bu. Buat teman-teman semua, marilah sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dan barokah ya. Amin. Kemudian Ibu sudah kirimkan absensi di Classroom. Kalian bisa isi absensinya ya. Ya, Bu. Nah, Siap. pembelajaran kita hari ini apa coba? Tentang Belajar kartu mayop ya. customer dan kartu supplier, iya Bu. Iya, kita belajar komputer akuntansi mayop. Kalian tahu nggak sih kenapa kita itu belajar komputer akuntansi mayop? Kenapa kita nggak belajar komputer akuntansi yang lain, misalnya SPSS atau yang lainnya gitu? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena ya, Ibu jawab deh. Karena aplikasi mayop itu banyak digunakan di dunia kerja, ya. Kenapa kalian diajarkan itu? Karena kalian nantinya disiapkan untuk mencari pekerjaan. Nah, ketika kalian mencari pekerjaan, kalian sudah dibekali dengan kemampuan untuk mengolah aplikasi mayop. Jadi kalian bisa memasukkan transaksi-transaksi ke dalam aplikasi mayop. Nggak perlu lagi tuh kita secara manual posting-posting ke buku besar dan lain-lain. Tapi kita cukup memasukkan data awal, daftar akun, kemudian data customer, supplier, data kartu persediaan, dan lain-lain, kemudian masukkan transaksi, selesai deh, jadi deh laporan keuangannya langsung di display. Nah, kenapa kalian harus belajar mayop? Karena kebanyakan perusahaan itu menggunakan aplikasi mayop daripada aplikasi yang lain. Untuk itu pentingnya belajar mayop. Jadi kalian disiapkan untuk bisa memahami aplikasi mayop. Ketika tes di suatu perusahaan, kalian bisa mengerjakan, kalian bisa diterima sebagai salah satu admin di perusahaan tersebut. Kemudian sampai sini paham ya kenapa kalian itu diajarkan komputer akuntansi mayop? Paham Bu. Ya, tapi nggak semua perusahaan pakai aplikasi mayop ya. Ada perusahaan-perusahaan lain pakai aplikasi lain. Terus selanjutnya kita bahas materi minggu lalu nih. Apa masih ada yang ingat nggak materi minggu lalu tuh kita belajar tentang apa? Kartu customer sama kartu supplier. Ya, kartu customer dan kartu supplier. Betul sekali, Tri. Kemudian gimana sih langkah-langkah mengisi kartu supplier dan customer? Ada yang masih ingat? Masih, Lewat Bu. menu card file, card list new. Ya, card file, card list new. Tri lagi, masih inget banget Tri ini ya. Pertanyaan lagi yang terakhir, gimana sih cara ngisi saldo awal kartu customer? Kartu balance, dan Ada di sel. Coba Yeniska jawab, Yeniska. 5 menit tadi. Stop balance, customer Maaf ya Bu, baru customer join. custom balance ada di sel.
Edsel. AD Iya. detail. Edsel bacanya ya. Tapi Oh, Excel benar. ya, Bu. Benar, itu dia pembahasan kita materi di minggu lalu. Kemudian itu dia materi minggu lalu tentang customer, supplier, sampai pengisian saldo. Sudah semua dikerjakan ya? Udah, Bu. Oke, sip. Kalau gitu kita masuk ke materi berikutnya. Materi kita pada hari ini yaitu kartu item jasa dan barang dagangan. Nah, ini dia kompetensi dasarnya. Yang pertama, menganalisis saldo kartu item jasa dan barang dagang, kemudian melakukan pencatatan kartu item dan entry saldo persediaan barang dagang. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mengarahkan penggunaan menu untuk membuat kartu item jasa dan barang dagangan. Menyusun kartu persediaan, item jasa, dan barang dagangan, menganalisis pencatatan harga satuan dan pajak, item jasa, dan barang dagangan. Nah, itu untuk kompetensi pengetahuan. Kalau untuk kompetensi keterampilan, kalian bisa mengklasifikasikan modul menu, comment center, kemudian ke inventory, kemudian ke item list. Terus yang kedua, mengaplikasikan langkah pembuatan kartu item jasa dan barang dagang pada aplikasi Mayop. Yang ketiga, mencatat harga pokok barang dagangan. Tujuan pembelajaran. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu yang pertama membuat kartu item jasa salon. Yang kedua, menyesuaikan harga jasa satuan dan pajak. Yang ketiga, membuat kartu item barang dagang, menyesuaikan data harga pokok dan pajak. Yang terakhir, kalian dapat mengentri saldo harga pokok barang dagang. Nah, ini dia garis besar materi kita hari ini. Yang pertama yaitu membuat daftar kartu. Kita lihat cara membuat daftar kartu untuk item jasa dan item barang dagangan. Nah, barang dan jasa disebut sebagai item di Mayop. Jadi item ini maksudnya itu adalah barang dan jasa, ya. Daftar item ini bisa dibuka melalui menu list, kemudian item list, kemudian kalau mau buat baru, klik new. Nah, ini contohnya nih, ada list, ada inventory, kemudian ada item list di sini. Nah, menu yang pertama, pembelajaran yang pertama, yaitu kita membuat kartu item jasa. Langkah membuat kartu item jasa yaitu pada menu comment center, klik inventory, kemudian item list, nih di sini, kemudian klik new. Setelah itu kita isikan nih, ada namanya tab profile. Tab profile ini kita isikan item number, contohnya tuh scene strip 1, namanya cuci potong blow. Nah, akun yang dilingkan yaitu I sell this item dengan nama akun service income. Kenapa akun yang pertama sama ketiga tidak dilink? Karena item jasa itu tidak bisa dibeli. Kemudian tidak ada persediaan jasa, ya. Jasa itu hanya bisa dijual. Kemudian pada tab setelah mengisi profile, kalian setelah isi profile, kalian klik ke selling detail. Selling detail maka akan muncul seperti ini. Kalian bisa isikan harga awal dari cuci potong blow itu harga jasanya berapa? Harganya 20.000. Kemudian ketika penjualan itu tidak ada pajaknya, karena jasa kan nggak ada pajaknya, beda sama barang. Kalau barang ada pajaknya ya. Oke, Bu. Lanjut, yang kedua yaitu kartu barang dagang. Cara pembuatan kartu barang dagang yaitu yang pertama sama aja caranya. Klik inventory,
kemudian item list, kemudian new. Terus pada tab profil juga kita isikan item number sama namanya. Krim bat lidah buaya contohnya. Berhubung ini kartu persediaan barang dagang, maka akun yang di link adalah 3 ini. I buy this item. Karena ada pembelian untuk persediaan barang dagang. Kemudian dari persediaan itu kita jual. I sell this item. Kemudian yang terakhir tuh I inventory. I inventory ini maksudnya persediaannya tuh ditaruh di mana. Nah, untuk I buy itu linknya ke cost of goods sold, harga pokok pembelian. Kemudian I sell this item itu masuk ke akun sales. Terus I inventory itu masuk ke akun merchandise inventory. Setelah mengisikan tab profile, jangan dulu di-okein. Kita ke menu buying detail. Kalau jasa tadi kan tidak ada buying detailnya ya. Kalau yang barang dagang ada buying detail. Dan di sini ada harga standar cost. Ini dikosongin buying of measure ini artinya paket atau botol. Number of item per buying itu 1. Isikan 1 semua. Walaupun dia kuantitinya 100, kalian tetap isikan 1. Karena apa? Karena kita penjualannya itu per satuan, ya, bukan per lusinan. Kemudian setelah melengkapi tab buying detail ini, kita lengkapi juga yang selling detail. Nah, ini tadi bedanya. Kalau barang dagangan dia pakai pajak, kalau jasa tadi nggak pakai pajak. Klik OK apabila semua data telah terisi. Jadi kalau yang untuk jasa itu setelah tab profile langsung ke selling, ya. Tapi kalau untuk yang barang dagang setelah tab profile diisi, kemudian isikan buying detail, baru ke selling detail. Nah, materi yang terakhir nih, mengisi saldo awal persediaan barang dagang. Gimana sih cara ngisinya? Sama nggak sih sama ngisi card file kemarin? Jawabannya adalah berbeda. Kalau pengisian saldo awal barang dagang, kita lewat menu inventory. Kemudian adjust inventory, ketik kuantitinya. Nah, di sinilah kita ketik kuantiti. Misalkan persediaannya ada 100, 200, 500. Isikan di quantity. Unit cost ini adalah harga persatuan. Per pieces itu adalah 25.000. Amount ini mengisi otomatis dari quantity dikali unit cost. Kemudian akunnya kita isikan merchandise inventory. Kita isikan nih semua datanya. Setelah mengisi, jangan dulu klik record, tapi tekan dulu Ctrl+R, akan muncul tampilan seperti ini. Recap transaction in adjust inventory. Jadi rekap transaksinya ada 13 juta, itu saldo awal semua ini. Kalian samakan pada buku modul yang kalian pegang. Kalau udah benar 13 juta, kalian cek juga ini per satuannya. Setelah benar semua, klik record. Sampai sini ada pertanyaan? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Silakan. Gilang, Bu. Gilang mau tanya apa, Bu, Gilang? Kenapa sih, Bu, item jasa tidak ada pengisian saldo awalnya? Oke. Kenapa item jasa tidak ada pengisian saldo awal? Pertanyaan bagus sekali, Gilang. Jadi, untuk item jasa, dia tidak ada pengisian saldo awal karena yang pertama, jasa itu tidak bisa dibeli. Jasa itu tidak bisa dijual kembali. Kemudian jasa itu tidak memiliki persediaan. Contohnya nih, kita kan ke salon, kita mau krimbat, ya. Setelah kita krimbat, apa yang kita rasakan? Cuci rambut gitu. Apa yang kita rasakan? Ya jasanya gitu, Bu. Hasil dari kita krimbat itu kepala kita, rambut kita kan jadi fresh, segar gitu ya setelah krimbat. Iya, Bu. Nah,
setelah krimbat misalkan Gilang nih ke salon, sudah krimbat, sudah segar. Nah itu hasil dari krimbat Gilang itu bisa dijual lagi apa enggak? Tidak, Bu. Nggak bisa ya, ya itu dia salah satu alasan kenapa jasa tidak ada saldo awalnya. Jasa tidak bisa dijual kembali. Kemudian jasa tidak memiliki persediaan. Jadi kan yang dijual adalah jasa nih. Si mbak-mbak salonnya ini ketika dia fit, sehat, dia bisa memberikan jasa pelayanan kepada customer yang datang, kepada nasabah yang datang. Tapi kalau mbak-mbaknya lagi nggak sehat, jasa itu bisa tidak dijual karena tidak bisa melayani si customer itu. Jadi itu jawabannya ya. Ada 3 tadi, apa aja? Yang pertama, jasa Tidak dijual belikan. tidak dijual belikan. Yang kedua, Jasa tidak ada persediaan. tidak ada persediaan, betul. Yang ketiga, tidak bisa dijual kembali. Iya, kembali. Tidak bisa dijual kembali jasa. Oke, bagus sekali Gilang. Buat yang lain paham juga ya? Ya, Bu. Oke, lanjut lagi. Ada pertanyaan lagi nggak? Rahma, Bu. Rahma mau nanya apa Rahma? Bu, apakah aplikasi Mayop digunakan pada perusahaan sebenarnya di dunia kerja? Oke, apakah aplikasi Mayop digunakan di dunia kerja? Jawabannya iya, tapi tidak semua. Itulah alasan kenapa kalian harus mempelajari Mayop dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi jangan kalian anggap belajar Mayop itu cuman kelas 11 aja, nanti lanjut kelas 12 belajar lagi. Tapi nanti di dunia kerja, ketika kalian kerja disuruh menggunakan aplikasi Mayop, kalian sudah mengerti dasarnya. Dia mau versi berapapun itu langkah awalnya sama. Ya, pasti mengisi data perusahaan dulu. Terus itu ada mengisi daftar akun dulu, mengisi buku pembantu utang piutang dulu gitu. Baru nanti masuk ke transaksi. Itu cara yang baku untuk di aplikasi Mayop. Itu ya Rahma ya. Ya, Bu. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak, Nak? Ya, Bu. Bu, siapa yang nanya? Yarli. Bu. Siapa, Nak? Bu. Yeniska. Ya, Yeni mau nanya apa, Yen? Serli, Bu. Oh, iya, Serli. yang digunakan? Iya, serius. Gimana, Serli dulu ya? Tadi Yeniska udah di awal ya. Ya. Serli, silakan Serli. Bu, Serli mau nanya. Contoh apa namanya? Contoh perusahaan yang jadi itu contoh yang pakai itu loh, Bu. Contoh perusahaan yang pakai aplikasi Mayop. Ya. Oh ya. Oke. Contoh perusahaan yang pakai aplikasi Mayop itu teman ibu, teman kuliah dulu. Dia sekarang bekerja di perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang itu tentang kalian tahu Pampers merek XX itu ya. Jadi dia kerja di perusahaan Pampers merek XX itu. Sensor. Iya, di sensor. Dia menggunakan aplikasi Mayop. Jadi kami kan saling bertukar informasi itu ya. Jadi kerjanya pakai aplikasi apa, di sana kerjanya seperti apa. Jadi temen ibu tuh cerita. Jadi di sini sama aja kayak di zaman kuliah. Jadi pas zaman kuliah ibu juga tetap belajar aplikasi Mayop. Nah, dipakailah aplikasi Mayop itu di dunia kerja. Jadi saat bekerja, dia sudah memiliki pengetahuan awal. Jadi teman ibu tuh ada kerja di perusahaan Jepang, dia di perusahaannya pakai aplikasi Mayop. Tapi tentunya beda aplikasi Mayop di perusahaan sama aplikasi Mayop yang kita pelajari di sekolah. Mungkin beda versi ya. Kalau kita belajarnya kan versi 18 ED ya. Kalau di perusahaan itu ada versi lain yang mereka beli aplikasinya. Jadi tidak digunakan secara bebas kayak kita di sekolah gini, ya. Nah, itu pentingnya belajar Mayop. Jadi kalian disiapkan
untuk bisa memahami aplikasi Mayop. Ketika tes di suatu perusahaan, kalian bisa mengerjakan, kalian bisa diterima sebagai salah satu admin di perusahaan tersebut. Itu tadi contoh perusahaan yang menggunakan aplikasi Mayop di dunia kerja yang sesungguhnya. Tadi sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, nanti Ibu bagi kelompoknya di Google Classroom ya. Nanti Ibu bagikan kelompoknya beserta tugasnya. Ibu bagi di Classroom, kemudian tugasnya bisa dikumpul paling lambat 3 hari dari hari ini. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamis sudah dikumpulkan ya. Nanti Oke, Bu. kemudian di Classroom itu juga ada soal post test, ada soal pilihan ganda yang bisa kalian kerjakan. Nanti nilainya bisa langsung kalian lihat. Nanti Ibu bagikan linknya ke Classroom. Nah, sampai sini sudah jelas materi kita hari ini ya? Bu, satu lagi. Jelas, Bu. Satu lagi, Bu. Boleh. Bu. Ya. Kenapa menulis digunakan untuk membuat satu item berbeda dengan kartu customer? Kan sama-sama kartu pembantu. Jadi tadi pertanyaannya, kenapa langkah membuat kartu utang dan piutang berbeda sama kartu persediaan gitu ya? Iya, Bu. Kan sama-sama buku, sama-sama kartu, sama-sama buku pembantu gitu ya. Jawabannya adalah kartu customer dan supplier itu berhubungan dengan nasabah dan supplier atau pemasok ke perusahaan kita. Kita ini kan perusahaan salon ya, salon strawberry dan spa. Kalau untuk persediaan itu adalah kaitannya dengan perusahaan kita sendiri. Jadi adanya stok persediaan, kemudian adanya stok barang dagang, itu ada kaitannya dengan kita sendiri. Kalau untuk customer dan supplier itu ada kaitannya dengan orang lain. Jadi pencatatan antara kita dan customer supplier itu dicocokkan di akhir periode. Berapa total nilai piutang kita? Berapa total nilai utang kita ke supplier gitu. Jadi itu perbedaannya. Kalau di Mayop itu perbedaannya, kalau untuk pembuatan kartu utang piutang, dia digunakannya di card file. Kemudian untuk persediaan, kita gunakan modul menu inventory. Itu, Emma ya? Iya, Bu. Siap. Ya, sip. Ada pertanyaan lagi? Untuk tugas sudah jelas ya? Udah, Bu. Nanti Ibu berikan tugasnya di Classroom. Nah, ini adalah, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu yang tanya. Jadi kalian harus bisa jawab, karena sudah paham. Ya. Pertanyaan pertama. Apa sih yang kalian pahami tentang materi pembelajaran kita hari ini? Alma, Bu, Alma. Alma, silakan Alma. Membuat kartu item jasa dan barang dagangan dengan menggunakan langkah-langkah yang telah dijelaskan. Ya, materi kita hari ini adalah membuat kartu item jasa dan item barang dagangan. Pertanyaan kedua, bagus sekali Alma jawabannya. Pertanyaan kedua muncul. Tara. Apakah kaitan antara kartu item barang dagangan dengan transaksi perusahaan? Maksudnya ini kenapa sih kita harus buat kartu item barang dagang? Ada yang bisa jawab? Aja ya, Bu. Reza, boleh, Ja? Silakan, Reza. Kaitannya adalah jika ada transaksi penjualan barang dagangan, maka saldo dalam kartu persediaan akan berkurang. Dan jika terjadi transaksi pembelian, maka saldo barang dagangnya akan bertambah. Iya, jadi kalau ada penjualan,
saldo persediaannya berkurang. Kalau ada pembelian, saldo persediaannya bertambah. Gitu ya? Ya, betul sekali. Itu dia kaitannya antara kartu item jasa dan transaksi yang terjadi di suatu perusahaan. Nah, jelas ya? Makin jelas ya? Nah, Ya, Bu. supaya makin jelas, kita masuk ke kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Bisa, Bu. Dia, Bu. Iya, dia semangat sekali dia. Silakan dia. Mantap. Ya, silakan dia. Satu, saya elit. barang dan jasa dalam YOP disebut item. Dan jasa yang dijual tidak dibuat kartu persediaan. Apalagi dia? Sudah? Ya, dia. Sudah, Bu. Oh iya, sudah. Oke, bagus sekali dia. Kemudian ada lagi yang bisa menambahkan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Emma dong, Bu. Emma, sekarang buat kesimpulan, Ma. Kesimpulannya, mampu menjelaskan penggunaan kartu item untuk setiap jasa dan barang dagangan, dan mampu membuat kartu item untuk setiap jasa dan barang dagangan. Ya, sip, betul sekali. Ada lagi yang bisa menambahkan kesimpulannya? Bu. Adel, Bu. Adel, ya silakan Del. Master. Pertama, barang dan jasa dalam mayap disebut item. Jasa yang dijual tidak dibuat kartu persediaan. Ini bukan, Bu. Betul. Ya, siapa yang melanjutkan tadi? Saya aja, Bu. Silakan. Kakak lo sumpah. Hilang, Bu. Contoh membuat kartu item jasa dan barang dagang sama, yaitu inventory, item list, dan new. Perbedaannya di menu tab profil untuk setting link akun. Pengisian saldo awal hanya untuk saldo barang dagangan lewat menu inventory, adjust inventory. Lalu belum direkord, dicek dengan cara tekan CTRL plus R. Ya, itu dia kesimpulannya. Oke. Give applause buat kita semua dong. Semuanya pinter anak ibu. Top deh pokoknya. Ibu jelaskan lagi tugas akhirnya tadi. Jadi nanti ibu bagi ke Google Classroom kelompoknya. Kemudian ada soal post-test di Classroom. Nanti ibu bagikan linknya. Terus Jatuh aja tugasnya. Jelas ya? Jelas. Jelas, Bu. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya pertemuan di hari Kamis ya. Hari Kamis deadline pengumpulan tugas, kemudian kita masuk materi baru, yaitu yang pertama kartu persediaan perlengkapan salon. Kemudian kartu persediaan perlengkapan spa. Antara perlengkapan salon dan spa itu dibedakan ya. Kemudian ada kartu peralatan aktiva tetap. Terus pengisian saldo awal setiap perlengkapan dan pengisian saldo awal aktiva tetap. Nah, ini sama-sama ada saldo awalnya ya. Kemudian ada nih kata-kata motivasi dari Thomas lagi. Siapa Thomas? Ada yang masih ingat Thomas siapa? Pembuat lampu, Bu. Ya, Penemu lampu. Penemu bola Buat lagi. lampu. Kata si Thomas itu, apa kata si Thomas? Saya gagal. Cara yang tidak akan berhasil. Ya, itu dia. Saya belum gagal. Saya baru saja menemukan 10.000 cara yang tidak akan berhasil. Jadi, Thomas ini menemukan cara ke 10.000 sekian untuk berhasil menghidupkan bola lampu. Kalian juga harus punya motivasi seperti itu. Jadi kalian harus bisa sukses di usia muda. Dengan cara apa? Banyak belajar,
banyak nonton edukasi, jangan baca referensi pendidikan, nggak harus buku pelajaran ya, nggak harus buku pelajaran. Jadi referensi-referensi tentang usaha itu nggak apa-apa, bagus juga. Atau kalian yang punya keterampilan bisa buat bunga dari flanel, bisa buat apa gitu, bisa dikembangkan ya. Tampilan rebahan ada nggak, Bu? Kenapa? Tampilan dari ale-ale, Bu. Iya, bisa. Tampilan rebahan, Bu. Bisa juga itu. Nah, pokoknya sebagai generasi muda penerus bangsa, kalian wajib semangat belajar biar jadi sukses. Kita sama-sama memajukan Indonesia ini. Jangan kita sama-sama menghancurkan negara ini. Kasihan Bung Karno tahu. Ya. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Sudah, Bu. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhirinya, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Ya, silakan Gilang, dipimpin doanya, Gilang. Oke teman-teman semuanya, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari mendapat keberkahan hari ini ya. Amin. Oke, kita ketemu lagi hari Kamis. Sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.